Tahukah Anda bahwa Tuhan dapat memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan? Keadaanmu, orang tuamu, musuhmu tidak menentukan apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda. Keadaan maupun perlakuan orang terhadap kita tidak menentukan masa depan kita. Mari kita belajar dari hidup Daud. Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Dia tidak terlalu disayang oleh orang tuanya. Bahkan dihina oleh musuhnya. Tidak membuat Daud lemah dan patah semangat. Daud sama sekali tidak menyalahkan orang tuanya. Tidak menyerah karena keadaannya. Dan dia tidak menjadi lemah ketika dia dipandang rendah oleh raja dan musuhnya. Daud di dalam pergumulan hidupnya, dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud melihat pertolongan Tuhan. Justru di dalam pergumulan hidupnya, Daud melihat pertolongan Tuhan nyata. Dan itu yang membuat iman Daud bertumbuh. Dan dia biasa bergaul dengan Tuhan. Daud tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena orang tuanya tidak memperhitungkan dia. Dia tidak disayang. Di dalam kesendiriannya, dalam pergumulan hidupnya, Daud terlatih hanya mengandalkan Tuhan. Daud belajar setiap kali menghadapi masalah. Dia tidak gentar. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, Daud berkata begini, "Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Daud itu tidak lari ketika menghadapi masalah, tapi Daud menghadapinya. Dia percaya dengan pertolongan Tuhan, dia bisa menang, melawan singa dan beruang. Tahukah Anda bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan semakin besar musuh yang bisa kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Banyak orang Kristen mentalnya cengeng, mentalnya pengecut, mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan tantangan. Mari belajar dari Daud. Keadaan, perlakuan orang terhadap dia, bahkan orang terdekatnya, orang tuanya sendiri, tidak membuat Daud lemah. Tapi justru Daud bangkit dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata, "Jangan sakiti saya." Kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa hidup kita. Tapi reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang akan datang kemudian. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Setiap kali menghadapi masalah dalam hidup, pergumulan hidup ini, nomor satu, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini, belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber hikmat kita. Bergantunglah pada kekuatan Allah, jangan bergantung pada hikmat manusia. Saya percaya hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada kita saat kita meminta pertolongannya. Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk tujuannya yang besar. Saya bersyukur Tuhan itu sudah mempersiapkan hidup kita jauh sebelum kita menghidupi rencananya hari ini. Proses hidup itu Tuhan izinkan terjadi untuk menghantar kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Percayalah bahwa proses kesulitan-kesulitan hidup, badai yang menerpa hidup kita, akan mengasah iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih besar bagi kita. Jangan lari dari persoalan hidup kita. Belajarlah untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Tahukah Anda, masalah tekanan itu justru adalah waktu terbaik di mana kita mengeluarkan ide-ide terbaik kita. Karena biasanya saat terjepit, kita jadi lebih cerdik. Kita jadi lebih belajar bagaimana kita harus mengambil keputusan yang paling tepat di saat terjepit. Orang yang mengalami proses hidup yang keras dan melihat tangan Tuhan yang menolong hidupnya, nggak akan berani sombong. Karena dia tahu
tanpa kasih karunia-Nya, siapa kita? Tuhan bisa memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari apa yang engkau sanggup pikirkan. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dikatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau hari ini Anda merasa Anda kurang pintar, kurang hikmat, kalau hari ini Anda merasa Anda biasa-biasa aja, Anda nggak bisa apa-apa, kalau Anda hari ini merasa bahwa Anda lemah, Anda nggak punya apa-apa, dengar baik. Tuhan itu senang memakai orang yang bodoh bagi dunia. Dan Tuhan itu senang pakai orang-orang yang dianggap lemah sama dunia. Siapa kita di mata Allah jauh lebih penting dari penilaian orang terhadap kita. Belajarlah bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Jangan salahin orang lain, jangan salahin keadaan, jangan menyerah. Bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri. Life is not easy, so what? Fight, bangkit, berjuang. Jangan menyerah sama keadaan. Datang sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, apa yang harus engkau lakukan. Di masa-masa ini, harusnya keadaan di mana kita terjepit ini membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan, ngandelin Tuhan, dan kita jadi lebih kreatif untuk mengerjakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Dan bagaimana kita mengantisipasi keadaan ini yang mungkin bisa terjadi lagi satu hari nanti. Tapi bukankah ada hal-hal baik dengan keadaan yang kita alami hari ini? Jangan menyerah sama keadaan, selalu mengucap syukurlah. Percayalah, siapa engkau di mata Allah jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari apa yang engkau pernah bayangkan.